Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dari kejadian Gus Miftah dan penjual es teh, di situ terdapat pelajaran yang sangat banyak sekali yang bisa kita ambil, dan yang paling penting adalah edukasi mengenai adab ya guys ya. Itu yang paling disorot dari kejadian tersebut. Sehingga di sini banyak sekali ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang mengedukasi atas kejadian Gus Miftah dan penjual es teh itu ya guys ya. Dan bagaimana sih edukasi dari para guru-guru, para ustadz atau para kiai mengenai kejadian tersebut? Langsung saja di sini, sebelum kita melihat videonya, jangan lupa untuk sahabatku yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa di like, di komen dan bunyikan notifikasinya. Semoga sahabatku yang sudah subscribe channel saya ini, saya doakan sahabatku semuanya dilimpahkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan, dan tidak lupa dipanjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita lihat videonya, let's go. Sabda Nabi, kalau tertawa kita sampai terbahak-bahak, itu adalah seperti iblis. Pingin tahu iblis ketawanya yang begitu tuh. Nah guys, jadi kalau tertawa terbahak-bahak itu juga tidak diperbolehkan ya guys ya, apalagi kalau keseringan tertawa, karena ini bisa membuat hati dan otak kita itu keras ya guys ya. Makanya di sini janganlah kita sering tertawa lepas, seperti contohnya tadi itu tertawanya sangat lepas sekali, dan ini membahayakan diri kita juga ya guys ya. Saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Saya juga heran kok. Masa sebagai kiai, sebagai penceramah kok suka menghina, apalagi memaki orang-orang lemah ya guys ya. Nah ini sangat dipertanyakan, ini keilmuannya itu dari mana dia. Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Nah ini belajar dari gurunya benerin. dong. Kan Ya, kata Anda, gurunya belajar dari mana? gurunya lah. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah Wah, menghina. ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Pasti. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Dasat sudah keterlaluan ini. Ada tentara satu peleton. Gimana Dasat? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Tidak, betul. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidayah. Nah itu guys, belajar dari mana? Kanjeng Nabi Muhammad saja tidak pernah mengajarkan akan hal itu ya guys ya. Wong iku nek ahli ilmu, lek pinter temenan, gak kira goblok-goblokno wong. Gak kira. Karena ilmu bagi dia bukan sesuatu. Iya. Bahkan dia merasa nggak punya ilmu. Enek guru kok senengane goblok-goblokno murid. Misalnya yo, duwe murid, Kok digobloke guru? Ya berarti ya gurune gob. Lah. Selengean niku ngeten. Misalnya kula guyon. Lah kula niku nggih Nggih. sing ngomong pisan nggih petakilan ngoten lho. Lah niku selengean. Kula nggih biasa guyon. Biasa. Terutama pentas tapi nggih mboten nemen-nemen gitu. Misuh-misuh nggih mboten nate kula teng pentas. Mboten nate. Sing misuh-misuh ning pentas ora dibahas adabe. Niku kadang heran, lah kok ngono? Aku sing diarani elek, diarani ora duwe akhlak wae ning pentas ora tau misuh-misuh. Lek emang misuh-misuh, mumpun teng pentas teng ngandhap mon kula ajari. Ajari Gus. Masya Allah, luar biasa sekali ya guys ya, Gus Toba. Gus Toba ini aura kewibawaannya sangat terlihat sekali dan sangat kental sekali. Saya bingung kenapa mudah sekali mencela orang, mudah merendahkan orang. Itu bukan tipikal insan beriman. Lisan insan beriman itu standarnya, imannya dulu baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu sebelum lisan. La yashar qaumin qaum, standar lisan orang beriman tidak mudah mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da, tidak bikin hoax, tidak mudah menggibah, tidak mudah membicarakan keburukan orang lain.
Saya tidak begitu Ustaz. Bagus, tidak seperti orang itu tuh, orang itu mah. Nah, itu lisan beriman. Itu standar teman-teman, standar. Jadi kalau ada kehilangan itu sekarang, mengaku beriman mudah menjatuhkan orang dengan lisan, mudah mencela, berarti ada masalah dalam imannya. Di bawah standar itu. STmu joker masih, yokono didol goblok. STmu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu? Nah ini kenapa? Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan suasana dan keadaan, membolak-balikkan suasana dan keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan. Kalau beliau buat majelis, dagangan orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa, apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar, goblok. Goblok itu gak enak didengar, guys. Kenapa bisa muncul? Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih hikmahnya nih. Itu harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu? Bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang. Ada yang terbahak-bahak ketawanya. Sampai jemaahnya semua ya, ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jangan dikira semua ustadz bisa soleh. Jangan dikira bisa soleh. Pertama kali yaumul qiyamah itu 3 golongan. Yang pertamanya ustadz, kiai, tuh Pak Ustadz, dai. Tolong bantu saya, terutama dalam faktor keikhlasan. Kalau akan ditanya, bagaimana kamu berdakwah dulu? Maka mereka menjawab, kami berdakwah karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzab. Ada kadzib, ada kadzab, itu beda. Kadzib itu sekali dusta, kadzab terbiasa berdusta. Ternyata dibuka filenya, nih ditampakkan, kamu itu ternyata gila popularitas. Kamu itu pergi hanya untuk mencari materi dunia saja, memperkaya diri sendiri hanya untuk cari amplop saja. Itu saya tegaskan sekali lagi, tolong kalau saya kesini jangan pernah berikan saya amplop, jangan berikan isinya pun, saya akan kembalikan. Ya, tolong jangan berikan, apalagi Anda keluarga saya di sini. Nggak mungkin saya dakwah di keluarga saya meminta sesuatu, mustahil. Anda undang saya, jangan pikirkan apapun. Kalaupun ada sesuatu, saya akan beli tiket sendiri. Saya berangkat sendiri supaya hisab saya ringan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah cukupkan bagi saya, gak ada masalah. Yang penting saya ingin hisab saya ringan di hadapan Allah. Lalu saya katakan begini, ya Allah, saya sudah datang ke Tokyo. Datang sendiri, pulang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, nerangin sendiri. Dan saya tidak minta apapun ketika saya datang dan pulang. Maka kalau itu berbuat menjadi kebaikan, maka mohon resapkan pada jiwa sahabat-sahabat saya. Tapi kalaupun belum, mereka hamba-Mu ya Allah, jadikan dan berikan kami kebaikan dalam rahmat-Mu. Jadikan saya keluarga Anda dan jangan berikan apapun ketika saya datang pada nilai-nilai materi dunia. Anda mencintai saya, maka sayangi saya dengan doa-doa Anda. Itu poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabar gembira nih buat teman-teman semua. Alhamdulillah dengan izin Allah, lewat wasilah video kemarin yang lagi viral tentang bapak penjual es teh, sampai dengan tadi subuh terkumpul dana 23 juta untuk mengumrohkan beliau. Alhamdulillah juga saya dengar ada pihak yang mau memberangkatkan umroh beliau. Nggak apa-apa, nanti kita kolaborasi saja untuk berangkatkan beliau, istri dan anak beliau yang setiap hari beliau nafkahi dengan wasilah menjual es teh. Terima kasih banyak teman-teman netizen masyarakat Indonesia. Insya Allah dengan wasilah kita membahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan kita. Yang masih mau ikut membersamai silakan. Save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fikum. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. sedih sekali ya guys ya. Ekspresinya bapaknya, ya Allah. Teman-teman, ingat firman Allah yang bunyinya wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ingat, walaupun niatnya bercanda, jangan sampai ada kalimat yang merendahkan orang lain, khawatir ada murka Allah di situ. Nauzubillah min zalik. Itu ya, save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ingat itu guys, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang mengumpat dan mencela. Sudah jelas ya. Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang.
Nabi sebagai nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh publik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah, orang yang di backup sekian alam raya. Tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khawlik. Orang akan bubar. Nah itu guys, sudah jelas ya guys ya, bahwasanya siapa saja yang melanggar tata krama sosial, contohnya seperti mencaci, memaki orang lain, merendahkan orang lain, ya sudah, semua orang akan bubar dan Allah akan menurunkan derajatnya sehingga dia direndahkan oleh orang-orang bahkan pengikutnya ya guys ya. Na'udzubillah. Al-adab fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya lebih suka orang yang ilmunya biasa-biasa saja beradab daripada orang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis tapi kurang ajar. Kalau cerita masalah ilmu, yang paling tinggi ilmunya adalah iblis. Iblis lebih tinggi daripada malaikat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu selevel dengan malaikat. Malaikat pun berguru kepada dia saking tingginya. Tapi ketika disuruh bersujud pada Adam, melawan Allah, kena di pasal adab. Iblis tidak pernah syirik. Mana ada pernah cerita iblis syirik? Siapa yang mau menggoda iblis? Iblis digoda setan, mana mempan? Anak buah dia semua. Iblis itu kena pasalnya di adab, melawan perintah Allah, tak mau bersujud kepada Adam. Oke guys, sudah sangat jelas sekali ya guys ya firman Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bahwasanya kalau membicarakan mengenai ilmu, iblislah ilmu yang paling tinggi ya guys ya, setara dengan malaikat. Tapi ketika Allah SWT menyuruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis menolak guys. Hanya para malaikat saja ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Nabi Adam, beliau menurut, kecuali iblis ya guys ya. Maka sudah jelas bahwasanya di sini siapa saja yang ilmunya tinggi itu tidak ada apa-apanya, tidak berguna. Yang paling penting adalah akhlak. Tahu bagaimana cara menghargai orang lain, tahu bagaimana caranya dia bersopan santun, tahu bagaimana caranya dia menempatkan dirinya pada tempatnya, dia itu posisinya berada di mana. Wong posisinya berada di panggung kok lagi ceramah, lagi mengedukasi banyak orang, lagi mengajak kebaikan banyak orang, tapi kok malah di situ memaki-maki, menghina, niatnya bercanda tapi tidak pas, malah melukai hati orang lain. Lah ini guys, ini parah. Oke guys, dari beberapa video tadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga saja dari edukasi-edukasi para ustadz, para kiai tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, thank you. Mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jangan lupa untuk sahabatku yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like, di komen, dan bunyikan notifikasinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you for watching. Bye-bye.